Sistem pemidanaan dari gabungan kejahatan ini ada 4 sistem. Yang pertama adalah sistem absorpsi. Kita tahu absorpsi itu menyerap. Apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan yang merupakan beberapa delik yang masing-masing diancam dengan pidana yang berbeda, maka menurut sistem ini hanya dijatuhkan satu pidana saja, yaitu pidana yang paling berat, walaupun orang tersebut melakukan beberapa delik. Contoh kasus yang pertama tadi, ya, merusak pagar dan jendela, hukumannya 1 tahun penjara. Nah, penganiayaan hukumannya 2 tahun penjara. Kemudian pencurian hukuman penjara 2 tahun 6 bulan penjara. Ya. Maka jika dipakai sistem absorpsi, maka hukuman yang dijatuhkan adalah yang paling berat, yaitu 2 tahun 6 bulan penjara. Kemudian sistem yang kedua yaitu sistem kumulasi. Diakumulasi berarti dijumlahkan. Apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan yang merupakan beberapa delik yang diancam dengan pidana sendiri-sendiri, maka menurut sistem ini tiap-tiap pidana yang diancamkan terhadap delik yang dilakukan oleh orang itu semuanya dijatuhkan. Ya. Jika kita mencontoh kasus di atas, maka hukuman yang dijatuhkan adalah merusak pagar dan jendela. Hukumannya 1 tahun, ditambah penganiayaan 2 tahun, kemudian ditambah pencurian 2 tahun 6 bulan. Sistem yang ketiga adalah sistem absorpsi diperberat. Menurut sistem ini pada hakikatnya hanya dapat dijatuhkan satu pidana saja, yakni yang paling berat. Kita ingat tadi sistem absorpsi. Nah, akan tetapi dalam hal ini diperberat dengan menambah sepertiga. Suatu contoh tadi, ya, mengacu kasus di atas, maka pidana yang dijatuhkan adalah 2 tahun 6 bulan ditambah 10 bulan. Ya, dari mana 10 bulan? Kita tahu 2 tahun 6 bulan itu kalau dijadikan bulan, 2 tahun kan 24 bulan, ditambah 6 bulan jadi 30 bulan. Sepertiganya 30 bulan adalah ditambah 10 bulan ini, sepertiga dari 30 bulan, maka hukumannya adalah 40 bulan. Ya. Kemudian sistem yang keempat adalah sistem kumulasi terbatas. Menurut sistem ini, semua pidana yang diancamkan terhadap masing-masing delik dijatuhkan semuanya. Tetap kita mengacu pada sistem kumulasi, akan tetapi jumlah pidana itu harus dibatasi, yaitu jumlahnya tidak boleh melebihi dari pidana terberat ditambah sepertiga. Ya, akan tetapi kalau kurang dari terberat ditambah sepertiga boleh. Ya.
Jadi, perbedaan antara sistem absorpsi diperberat dengan sistem kumulasi terbatas adalah apabila absorpsi diperberat itu pasti ditambah sepertiga dari hukuman yang terberat. Akan tetapi, jika kumulasi terbatas ini tidak harus ditambah sepertiga, tetapi maksimal sepertiga. Jadi boleh kurang dari sepertiga. Demikian materi dari saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.